ada beberapa pertanyaan yang ini merupakan salah satu dari demonstrasi kontekstual calon guru penggerak. Mohon waktunya ya Pak. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Jadi yang pertama Pak, selama ini ketika Bapak memiliki kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika maupun rujukan moral, itu bagaimana Bapak untuk mengidentifikasinya Pak ya? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang disampaikan, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Jadi kasus dilema etika sebenarnya sangat jelas untuk dilihat sebenarnya, karena memang itu bagian dari kegiatan-kegiatan yang pasti timbul di sekolah. Jadi apalagi kalau kita menginginkan bahwa anak-anak kita itu kan berprestasi, baik gurunya berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi identifikasi yang dilakukan itu saya bagaimana kemudian ada pengajuan kegiatan, ada laporan-laporan tentang kegiatan yang itu terjadi, yang kemudian juga menyentuh kewajiban atau tugas-tugas yang dilakukan oleh siswa maupun guru, sementara ada juga tugas atau kewajiban lain selaku di kegiatan yang mereka ikuti. Jadi identifikasi itu saya kira sangat jelas bisa dilihat karena itu langsung terjadi. Kemudian ya itu identifikasi terhadap pengidentifikasian tentang dilema etika. Baik Pak, terima kasih. Oh iya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus itu yang memiliki sama-sama benar mengandung nilai-nilai kebajikan ya Pak ya? Nah baik ya, untuk yang pertanyaan ini ya, bagaimana pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika. Jadi kalau saya berpikirnya bahwa bagaimana kemudian misalkan ada dua kegiatan yang dua-duanya baik ya, saya kira saya sebenarnya ingin dua-duanya berjalan karena dua-duanya kita mendapat kemanfaatan. Tetapi kalau kemudian diminta salah satunya, ya saya tidak kemudian 100% memilih ini atau itu. Jadi saya memberikan kesempatan kepada kedua kegiatan itu untuk bisa berjalan beriringan ya, meskipun manfaat atau nilainya tidak kemudian menjadi 100. Itu. Jadi untuk pernyataan itu pengambilan keputusan lebih didasarkan pada pertimbangan dua-duanya berjalan. Dengan demikian, langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja Pak ya untuk menyelesaikannya Pak selama ini Pak? Langkah-langkah yang saya ambil, saya ya mencoba untuk melihat ya, bagaimana hubungan ya, kegiatan ini ya, dua kegiatan itu terhadap kepentingan kemanfaatan bagi sekolah, baik itu dari siswa maupun guru. Jadi prosedurnya mengidentifikasi manfaat apa yang kita bisa ambil, apa nilai-nilai yang bisa kita ambil yang kemudian itu berpengaruh terhadap nilai jual ya, sekolah secara keseluruhan, baik dari mutu guru ya, maupun dari mutu siswa, yang itu kemudian berimbas pada nama baik ya, nilai jual yang bisa kita sampaikan ke masyarakat terhadap sekolah kita, SMA Negeri 1 Trimurjo. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu menjadi efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Baik ya, untuk pertanyaan atau apa yang disampaikan yang berikutnya, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Jadi saya kira, menurut saya bahwa kemudian kebermanfaatan, ya, kita membicarakan tentang apakah kegiatan ini kemudian sangat bermanfaat, efeknya kepada sekolah seperti apa, ya, di situ kita atau saya, ya, bisa melihat, ya, bahwa kegiatan ini bisa diteruskan, ya, atau kegiatan ini dihentikan. Jadi keefektifan yang bisa kemudian menjadi dasar untuk pengambilan keputusan itu bagaimana, ya, kegiatan dilakukan itu, ya, bermanfaat besar, ya, bagi sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak ya yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Nah, kemudian ketika kemudian ada dari dua yang baik ini, kemudian ada satu yang kemudian kita cut misalnya, tentu tantangannya adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan pengertian kepada yang melaksanakan kegiatan tadi, ya. Apakah tentu ketika kegiatan itu kemudian sudah dirancang dan tidak dilakukan, tentu ada yang kecewa. Nah, di situ, ya, butuh sesuatu hal, butuh diskusi, ya, terkait mengapa kok kegiatan itu sementara, ya, di-cut. Jadi ini lebih kepada tantangan ini lebih kepada respon, ya, respon dari penyelenggara kegiatan yang saya cut dulu kegiatannya. Jadi tantangannya itu. Oh iya Pak, untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal tertentu, terprosedur, kemudian terencana? Nah, itu seperti apa ya Pak selama ini menjalankannya? Nah, kemudian untuk pertanyaan ini, jadwal tertentu, ya, jadi untuk menyelesaikan dilema etika ini saya mempunyai jadwal tertentu. Jadi tidak langsung dieksekusi, tapi saya melihat dulu, mengobservasi, karena ada contoh kasus, ya, bahwa ada guru yang sementara punya jadwal tugas mengajar di sini, tetapi guru tersebut punya tugas lain. Yang terjadi kemarin itu, ya, jadi wasit di luar daerah, gitu. Jadi wasit di luar daerah. Kemudian ada juga guru yang, ya, karena pelatihan yang dia ikuti, maka guru itu tidak masuk, ya, tidak masuk. Mungkin mengikuti Google Trainer, ya, artinya, nah, di sini saya mengidentifikasi, mengobservasi, mengamati, ya, apa yang timbul, ya, apa yang timbul dari akibat itu, ya, sehingga saya tidak bisa langsung untuk mengeksekusi dalam waktu yang cepat. Ya, saya butuh gambaran utuh agar keputusan yang saya ambil itu dapat meminimalisir masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Oh iya Pak, untuk ini selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang untuk mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kemudian bagaimana kemudian saya menyelesaikan, tentu dalam hal ini saya tidak dapat bekerja sendiri, ya, saya butuh informasi, butuh observasi dari lingkungan sekitar. Jadi yang mempermudah saya, ada banyak sumber informasi yang bisa saya gali, ya, di samping yang bersangkutan. Jadi kalau saya gali informasi dari yang bersangkutan, ya, saya baik itu dari siswa maupun dari guru, ya, bagaimana kegiatannya. Kalau kemudian siswa ada
ada lomba-lomba, misalnya lomba voli, lomba OSN, lomba ini, lomba yang lain-lain, selalu saya diskusikan dengan pembimbingnya, pembina, dengan anak-anaknya, ya bagaimana ini, ya gambaran seperti apa, juga dengan guru-guru juga, kemudian yang berkegiatan, bagaimana kegiatan ini berlangsung, waktunya seperti apa, agar ketika saya mengambil keputusan dua-duanya bisa berjalan. Maksudnya tugas guru atau perlombaan yang diikuti anak bisa berjalan, tetapi kondisi di sekolah itu dapat dikendalikan. Jadi faktor-faktor yang bisa mempermudah saya punya tim yang solid, yang bisa untuk saya ajak diskusi untuk mengambil keputusan. Kemudian juga saya punya guru-guru, siswa-siswa yang juga mudah diajak untuk diskusi dan mudah untuk saling mengerti. Ya, itu hal-hal yang positif, hal-hal yang kekuatan saya untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan dilema etika ini. Nah Pak, ini yang terakhir Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, sebenarnya pembelajaran apa yang bisa Bapak mungkin ambil hikmah maknanya dari pengalaman ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika Pak? Baik, jadi dari beberapa hal yang disebutkan tadi, pelajaran-pelajaran yang bisa saya petik, yang pertama bahwa harus disadari ya, dilema etika pasti akan terjadi. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya. Yang kedua, dalam memutuskan menghadapi dilema etika ini, ya kita butuh gambaran, butuh data yang akurat, sehingga keputusan yang dihasilkan itu memang mendapatkan hasil yang lebih banyak, lebih besar. Dalam hal ini ya saya mengikut sertakan tim manajemen sekolah untuk memutuskan keputusan terkait dilema etika itu. Kemudian yang berikutnya yang dapat saya petik bahwa pengembangan kompetensi yang pada akhirnya kemudian juga kembali ke sekolah itu sebaiknya diakomodasi meskipun di situ terdapat dilema etika. Jadi bagaimana kita juga bisa mengakomodasi hal-hal yang memang kembali ke sekolah dengan menoleransi kepentingan sekolah yang lain. Nah, jadi itu barangkali yang pelajaran dapat saya petik. Mudah-mudahan ini menjadi hal baik bagi kita untuk kemudian bisa kita benahi di masa depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya kepada saya untuk memberikan seperti apa sih selama ini Bapak menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan ke depan bisa kita perbaiki menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Pak. Saya permisi Pak. Baik. Assalamualaikum Pak.